Kita awali berita satu sore dengan informasi setelah kemacetan panjang yang terjadi pada kemarin malam. Jalan Yos Sudarso dan Tol Tanjung Priok yang mengarah ke Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara ini sudah relatif lancar pada sore hari ini. Sebelumnya jalan sekitar pelabuhan mengalami kemacetan parah hingga tak bergerak pada Kamis malam, imbas meningkatnya aktivitas bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Priok. Kini di gerbang pelabuhan aktivitas masih terlihat sangat sibuk. Truk peti kemas silih berganti keluar masuk pelabuhan, namun tidak separah pada Kamis malam. Sejumlah petugas dari kepolisian, Dinas Perhubungan dan Satpam Pelabuhan pun masih terlihat mengatur alur truk-truk besar. Dan kita lihat bagaimana situasi terkini di sekitar Pelabuhan Tanjung Priok pasca kemacetan parah yang terjadi kemarin. Kita tanyakan langsung kepada reporter Berita 1 Ihsan Ali dan juru kamera Ade Suherman di sana. Selamat sore Ihsan. Ihsan, apakah antrian truk masih terjadi hingga menyebabkan kemacetan panjang pada sore hari ini, Ihsan? Ya, selamat sore Nisrina dan pemirsa Berita 1. Memang sejak Kamis sore kemarin hingga Jumat sore ini kepadatan dari truk angkutan muat barang ini juga terus terjadi di sekitar kawasan Jalan Yos Sudarso untuk masuk ke Pelabuhan Tanjung Priok. Kepadatan juga terlihat menuju antrian lampu merah. Namun kami ingin mengajak Anda Nisrina untuk lebih tahu lagi sebenarnya apa menjadi penyebab dari kemacetan panjang yang hingga berjam-jam hingga sampai saat ini Jumat sore. Sudah bersama dengan kami Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Bapak Syafrin Liputo. Selamat sore Bapak. Selamat sore Mas. Ya, Pak Syafrin, ini kita tahu bersama viral di mana-mana macet di wilayah Tanjung Priok. Dari Dinas Perhubungan DKI Jakarta memang apa nih Pak penyebab dari kemacetan ini? ya, yang pertama tentu kami dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta cukup prihatin atas kondisi yang terjadi di kawasan Pak Gubernur. Sejak awal kejadian sudah berkoordinasi dan menginstruksikan pada upaya penanganan secara komprehensif dan cepat. Dan oleh sebab itu kami telah melakukan koordinasi dengan upaya penanganan secara bersama-sama, dan alhamdulillah sejak tadi malam pergerakan di kawasan ini mulai mencair dan tadi pagi sudah mendekati normal. Walaupun karena akan ada kedatangan kapal kembali yang akan merapat ke Pelabuhan Tanjung Priok ini, tadi kami pantau mulai ada aktivitas tambahan dari pergerakan angkutan barang yang masuk ke pelabuhan. Jadi kalau kami pantau dari sini udah mulai terurai ya Pak kemacetannya. Ya. Kalau dari Dinas Perhubungan sendiri menurunkan berapa personil Pak? Jadi agak. Ya. Ya, kemudian ke arah kawasan ini sampai dengan di Jalan Raya Yos Sudarso. Dan tentu upaya kami adalah berusaha koordinasi dengan pengelola pelabuhan ke depan untuk pelaksanaan bongkar muat disesuaikan dengan kapasitas di dalam area pelabuhan sehingga tidak terjadi over capacity dari angkutan barang yang masuk. Tentu akibat dari over capacity ini menyebabkan antrian sampai keluar. Jika sudah menutup Jalan Yos Sudarso dan juga Jalan Raya Cilincing, maka otomatis akses tol di kedua jalan ini juga akan tertutup. Oleh sebab itu bisa kemana-mana kemacetannya. Ada skema arus lalu lintas sendiri nggak Pak? Persiapan dari Dishub sendiri? Ya, yang kami lakukan sejak kemarin adalah kita melakukan upaya buka tutup di setiap persimpangan yang ada, baik itu di Yos Sudarso dan juga di Jalan Raya Cilincing. Yang kemudian dengan upaya ini secara berlahan tetap ada pergerakan dari angkutan barang walaupun itu pergerakannya agak lambat. Kenapa? Karena kembali pergerakan itu sangat tergantung dari proses bongkar muat yang ada di dalam, di pelabuhan dalam hal ini. Dan tentu upaya ini kita harapkan ke depan akan lebih baik dan tidak terjadi kondisi sebagaimana yang terjadi sejak Rabu malam kemarin. Terakhir Pak Syafrin, imbauan untuk ini kan bukan juga merugikan dari para pengguna jasa, tapi juga warga sekitar wilayah Tanjung Priok. Imbauan dari Dishub seperti apa, Pak Syafrin? Tentu kami menghimbau kepada masyarakat di kawasan ini tetap bersabar, karena upaya pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Pak Gubernur terus berkoordinasi agar pelaksanaan pelayanan pelabuhan lebih baik ke depan, dan penataan kawasan di Tanjung Priok ini juga menjadi lebih baik. Terima kasih Pak Syafrin, kita berharap juga kemacetannya terurai walaupun ini memang lagi libur panjang ya Pak. Makasih banyak Pak Syafrin atas waktunya sudah menyempatkan di Berita 1 sore.
Itu tadi adalah wawancara kami dengan Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo. Memang kita sama-sama berharap, Nisrina dan pemirsa Berita Satu, bahwa kemacetan ini akan terus mulai terurai dan juga tidak ada lagi kemacetan. Karena ini juga bukan hanya merugikan pengguna jasa, namun juga warga sekitar yang tadi juga mengeluhkan kemacetan ini juga mempengaruhi dari kehidupan sehari-hari mereka, apalagi ini juga libur Lebaran. Dan data yang kami himpun dari Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia bahwa mencatat ada kerugian sebanyak 120 miliar akibat dari kemacetan panjang yang terjadi di wilayah Tanjung Priuk. Kerugian ini mencakup dengan berbagai komponen, misalnya dari kerugian bahan bakar minyak atau BBM, ongkos makan supir, serta biaya kompensasi atas keterlambatan dari pengiriman barang. Sementara itu, Nisrina, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Ihsan atas laporan Anda. Selamat sore dan selamat kembali bertugas. Pemirsa, kemacetan panjang